Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto, mahasiswa pasca sarjana Uniska Kediri, jurusan Magister Hukum angkatan yang ke-25. Di sini saya akan membahas masalah arah sistem hukum di Indonesia ditinjau dari pendapat John Austin yang lahir di Inggris tahun 1790 dan pendapat H.L. Ahad yang lahir di Inggris tahun 1907. Tugas ini saya buat dalam rangka memenuhi kewajiban atau tugas kuliah dari Bapak Zainal Arifin. Saudara sekalian, Indonesia sebagai negara berkembang tentunya masih memerlukan pembinaan dan pengembangan sistem hukumnya untuk memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Lalu kemanakah arah sistem hukum Indonesia yang saat ini dikembangkan? Mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas menurut pendapat John Austin. Menurut John Austin, hukum adalah perintah. Dan seharusnya hukum tidak memberi peluang untuk memilih atau bisa dikatakan hukum itu non-opsional. Kepatuhan kepada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi semua warga negara. Hukum berfungsi sebagai alat pengontrol perilaku masyarakat dari pemerintah. Dan pemerintah hukum ini sumbernya atau bersumber dari kedaulatan penguasa. Nah, menurut pendapat Austin, ketika hukum tidak dapat dipaksakan, yakni pelanggarannya tidak dikenai sanksi atau hukuman, maka hukum itu tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum dan kehilangan esensinya sebagai perintah. Dari sini, penguasa memegang peranan penting sebagai sumber hukum, sebagai pembuat hukum, sebagai pelaksana dan eksekutor bagi pelanggarnya. Nah, pendapat Austin ini nanti membuat pemerintah sebagai sumber hukum atau hukum itu sebagai jelmaan dari pemerintah atau penguasa yang absolut. Itu menurut pendapat Austin. Lalu pendapat ini dikritik oleh H.L. Ahad, seorang ahli hukum dari Inggris yang lahir tahun 1907. Menurut Ahad, ada 3 kelemahan pokok dari teori hukum sebagai perintah dari Austin ini. Yang pertama yaitu hukum harus memiliki keberlangsungan hukum tidak tergantung pada seluruhnya pada person hukum itu sendiri. Dan hukum harus memiliki kemampuan bertahan melampaui person-person yang menciptakannya. Di sini person-person yang menciptakan itu adalah penguasa, sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum bila yang bersangkutan itu nanti akan meninggal dunia. Jadi menurut pendapat Ahad ini hukum yang bersumber dari pemerintah itu tidak memiliki keberlangsungan yang terus-menerus, sehingga akan terjadi kekosongan hukum atau hukum itu hilang jika yang membuat hukum itu nanti sudah tidak ada. Yang kedua, hukum seharusnya berlaku bagi seluruh warga negara termasuk penguasa itu sendiri. Dalam teori Austin itu tidak disebutkan kalau penguasa juga mempunyai kewajiban untuk tunduk pada hukum yang dibuatnya sendiri, sehingga timbul peluang terjadinya kesewenang-wenangan. Nah, ini menurut Ahad adalah kelemahan dari teori hukum Austin yang kedua. Yang ketiga, tidak ada perbedaan antara konsep kewajiban dan konsep paksaan dalam teori Austin. Padahal kewajiban dan paksaan itu lain, sangat berbeda sekali, jauh. Nah, Ahad berpendapat bahwa hukum itu tidak tergantung pada seseorang atau pemerintah, tapi tergantung pada suatu lembaga atau peraturan atau sebuah sistem hukum yang ada di sebuah negara tersebut. Ini menurut pendapat Ahad. Sekarang bagaimana arah hukum di Indonesia? Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus berusaha memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum nasionalnya. Mengingat perkembangan sistem hukum nasional Indonesia yang masih berusaha untuk mencari bentuk atau format yang sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat, dan ditambah lagi dengan tidak menafikan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainnya baik secara kultural maupun secara hukum, memberikan akibat tersendiri dalam pembentukan masyarakat di dalam pembinaan hukum nasional. Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang tengah berada di tengah-tengah pusaran sistem hukum dunia lainnya, tentunya pembinaan hukum nasional harus tetap independen dan konsisten.
dalam berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada kenyataan di Indonesia mengadopsi dari teori Austin dan teori Hart ini secara bersamaan. Pendapat Austin banyak digunakan pada hukum pidana yang sifatnya memaksa dan memberi sanksi yang tegas. Sedangkan untuk pendapat Hart ini banyak digunakan dalam produk hukum, contohnya hukum tidak berasal dari penguasa tapi diciptakan oleh DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai arah sistem hukum di Indonesia sebagai tugas dari kuliah dari Bapak Zainal Arifin. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.